sejarah Nusantara, dan bias feodalisme Jawa di ibu kota baru. Presiden Joko Widodo memilih Nusantara untuk menjadi nama ibu kota negara baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setidaknya ada 80 nama lebih yang disodorkan kepada Jokowi untuk nama ibu kota baru ini. Nama-nama tersebut antara lain, Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusakarya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawalapura, hingga Kartanegara. Nama Nusantara punya rekam jejak yang mengakar dalam sejarah Indonesia, bahwa kata Nusantara berasal dari bahasa Jawa kuno yang merupakan sinonim dari bahasa Sanskerta, Devipantara. Artinya adalah, pulau-pulau di antara, dua samudera dan benua. Kata Nusantara muncul saat Patih Gajah Mada mengikrarkan sumpahnya untuk menyatukan Nusantara yang merujuk berbagai wilayah. Nusantara mencakup sebagian Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei, termasuk Madagaskar. Saat itu, konteksnya ketika Gajah Mada dilantik sebagai patih, dan beliau mengucap sumpah ingin menyatukan Nusantara. Bahasa Sanskerta saat itu tidak hanya digunakan di Pulau Jawa, tetapi juga Kalimantan dan Sumatera. Bukti-bukti epigrafis, yang berupa prasasti-prasasti tertua masa Hindu-Buddha di Indonesia menunjukkan bahwa bahasa Jawa kuno dan Sanskerta tidak hanya dipakai di Jawa tetapi juga di Sumatera dan Kalimantan. Saat ini, kata Nusantara sudah diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Menurut Margana, kata Nusantara saat ini merupakan bentuk wawasan atau cara pandang. Kata Nusantara, artinya kurang lebih sebagai wawasan atau cara pandang bangsa Indonesia, terhadap wilayahnya baik di daratan atau kepulauan maupun di lautan. Artikel ilmiah berjudul Majapahit dan Negeri-Negeri Sejaman, Interaksi dan Pandangan mencatat keberadaan Nusantara sejak era Kerajaan Majapahit. Kata Nusantara digunakan untuk merujuk sebagian wilayah yang saat ini berada di Asia Tenggara. Negeri yang terdiri dari pulau-pulau, Dwipantara, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Jataka dan dalam Ramayana, dinyatakan adanya Pulau Suwarna Dwipa, dan Jawa Dwipa. Pendeta Cina Itsing menyebutkan, Nusantara adalah negeri-negeri yang ia lewati dalam perjalanan dari India menuju China. Beberapa di antaranya adalah Silifosi, Sriwijaya, Moloyo, Malayu, Sipo, Jawa, dan Oling adalah pantai utara Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk Nusantara tercatat sebagai pemeluk agama Buddha dan Hindu. Bandar-bandar di Nusantara menjadi tujuan niaga bagi para pelaut India karena menghasilkan emas dan hasil bumi lokal berupa rempah-rempah. Majapahit memasukkan negeri-negeri Nusantara di dalam wilayah Madya. Negeri-negeri itu disebut terletak di luar kerajaan Majapahit, tetapi masih di sekitar Semenanjung Melayu. Sejarawan J.J. Rizal menyampaikan pandangan berbeda terkait histori kata Nusantara. Menurutnya, kata Nusantara digunakan Majapahit dengan mencerminkan bias Jawa yang dominan. Rizal menyebut posisi Majapahit saat itu sebagai kerajaan yang akan menaklukkan wilayah di luar Jawa. Nusantara adalah produk cara pandang Jawa masa Majapahit yang mendikotomi antara negara agung kota Majapahit dengan mancanegara luar kota Majapahit. Oleh karena itu, Rizal berpandangan bahwa sebutan Nusantara ini bukan hanya berarti kewilayahan tetapi juga peradaban. Ia menjelaskan dalam konteks Jawa, sebutan mancanegara digunakan untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, bodoh, tidak teratur atau sesuatu yang sebaliknya dari negara agung yang beradab dan harmonis. Lebih lanjut, Rizal mengkritik penggunaan nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Menurutnya, pemakaian nama Nusantara itu tidak dapat disandingkan sebagaimana pemakaian Nusantara sebagai nama untuk wawasan Nusantara dari masa Juanda. Ia memaparkan bahwa sejak zaman pergerakan kemerdekaan, istilah ini muncul untuk digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak didirikan. Namun nama Nusantara segera tersingkir karena dianggap Jawa sentris, atau penuh feodalisme. Pola Nusantara dari Majapahit ini yang harus dibaca dalam soal pembangunan ibu kota baru, apakah sudah ditinggalkan semua pola feodal yang subordinatif dalam prosesnya. Terima kasih sudah menonton video Sudut Kamarku.